Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Akmal Miam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah basis data. Nah, dalam praktek kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan RDBMS MySQL, yaitu untuk membuat sistem rekam medis elektronik. Nah, langsung saja kita praktek membuat sistem tersebut. Di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu ya, tetapi secara penggunaan MySQL itu sama saja, hanya beda di sistem operasinya saja. Dan di sini saya menggunakan MySQL versi 15 ya. Menggunakan MySQL versi 15 dan MariaDB versi 10 atau MariaDB versi 10. Nah, untuk masuk ke MySQL, kita bisa menggunakan perintah sudo MySQL main.o username root itu adalah hostnya minp atau password. Di sini saya akan memasukkan password. Dan sekarang saya sudah masuk di dalam database MySQL atau MariaDB. Nah, yang pertama kita akan melihat ya database apa saja yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan perintah show database. Klik enter. Di sini terlihat ya database apa saja yang pernah kita buat. Nah, untuk membuat database bisa menggunakan perintah create database, nama databasenya. Nah, dalam kasus ini saya akan menggunakan nama database rekam medis Dani titik koma, klik enter. Nah, untuk masuk di dalam database kita bisa menggunakan perintah use nama databasenya, berarti rekam medis Dani titik koma lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa kita masuk di dalam rekam medis Dani, ditandai dengan di dalam kurung siku ini yang awalnya non menjadi nama database kita. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang ada di dalam database, kita bisa menggunakan perintah show tabel. Kalau kita klik enter, ini akan nggak ada apa-apa ya, karena kita belum membuat tabel apapun di dalam database ini. Di sini terlihat ya empty set. Nah, maka dari itu kita akan membuat tabel, dan di sini saya sudah menulis ya langkah-langkahnya, yaitu membuat tabel pasien, dokter, rekam medis, dan obat. Dan ini adalah struktur tabelnya ya. Di sini kita akan yang pertama membuat tabel pasien. Nah, langsung saja untuk membuat tabel pasien atau membuat tabel, kita bisa menggunakan perintah create. Di sini saya menggunakan kapital ya. Create tabel, nama tabel pasien dalam kurung ID pasien, tipe datanya adalah varchar ya, dan 16 karakter. Varchar not null ya, nggak boleh kosong ya, harus diisi, dan saya jadikan sebagai primary key. Lalu ada nama, tipe datanya adalah varchar, nama varchar sebanyak 25 karakter, not null. Dan juga tanggal lahir, tipe datanya adalah date, not null. Ada alamat, tipe datanya varchar, 25 karakter,
not null. Ada telepon, tipe datanya juga varchar ya, sebanyak 15 karakter, not null. Ada gender, tipe datanya adalah enum. Nah, tipe data enum ini tuh kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan ya. Di sini saya akan menggunakan kebutuhan yaitu laki-laki dan perempuan. Enum, atau dengan kata lain kita bisa mengcustom sesuai dengan keinginan kita sendiri ya. Sini ada laki-laki dan perempuan. Not null ya. Terus ada email, tipe datanya varchar, 50 karakter, not null. Ada golongan darah, ini juga sama ya tipe datanya, yaitu enum. Golongan darah sendiri itu ada A, B, AB, dan yang terakhir adalah O. Oke, langsung saja kita klik enter. Nah, di sini query oke ya, yang menandakan bahwa tidak ada kesalahan sintaks atau apapun itu. Nah, untuk melihat kita bisa menggunakan show table. Di sini terlihat ya, yang awalnya itu kosong, sekarang ada tabel pasien. Sekarang kita lanjut untuk membuat tabel dokter. Nah, untuk kolom spesialisasi, di sini saya mengkategorikan dua ya, yaitu dokter umum dan dokter gigi. Ini nol. Yang terakhir ini ada email varchar 50 karakter. Oke, kita di sini query oke ya, sukses ya. Kalau kita cek lagi show tables, di sini harusnya ada dua tabel. Yes, ini ada tabel dokter dan pasien. Nah, sekarang kita lanjut membuat tabel rekam medis. Di sini sama seperti sebelumnya, create table rekam medis.
ada ID rekam medis, INT, primary key, dan saya jadikan sebagai auto increment ya. Oke, ada ID pasien. Ini sebagai foreign key yang menyambung di ID pasien di tabel pasien. ID pasien, varchar 16. Sini kita bisa menggunakan perintah foreign key. Bentar, saya lupa, saya akan buka catatan ya. Foreign key mana ya? Foreign key, terus ID pasiennya, ID pasien, reference ini nyambung kemana, yaitu nyambung ke tabel pasien. Reference ke tabel pasien di kolom ID pasien. Oke. Terus lanjut ke tanggal kunjungan. Tipe datanya date. Terus ada keluhan. Tipe datanya itu varchar. Sini saya 100 karakter. Ada diagnosis. Tipe datanya varchar sama 100. Yang terakhir adalah reset. Tipe datanya varchar 100 karakter. Oke, tekan enter. Semoga tidak ada kesalahan sintaks ya. Oke, di sini sukses, tidak ada kesalahan sintaks. Kita cek lagi dengan menggunakan perintah show tables. Show tables untuk melihat seluruh tabel. Di sini sudah ada 3 tabel dan kurang 1 tabel. Kita akan buat tabel obat. Create tabel obat. Oke. Di sini ada ID obat. Tipe datanya adalah varchar. 10 karakter. 0 sebagai primary key. Lalu ada nama varchar 15 karakter. 0 ada deskripsi. Tipe datanya varchar sebanyak 100. 0 ada dosis varchar 25 karakter. Oke.
nol. Dan yang terakhir adalah efek samping. Di sini saya menggunakan tipe data enum dengan dua pilihan. Di sini ada pusing dan juga ngantuk. Oke, kita klik enter, semoga tidak ada kesalahan ya. Oke, sukses. Nah, sekarang kita cek lagi Excel tables. Di sini sudah ada 4 tabel ya. Dan untuk melihat struktur tabel, kita bisa menggunakan perintah describe atau kita bisa menggunakan desc doctor. Nah, di sini terlihat ya struktur dari tabel tersebut. Ada ID doctor dengan tipe data varchar, not null, dan primary key. Kalau kita lihat yang lain, C, obat. Di sini juga sama ya, bisa terlihat semuanya. DSC pasien, DSC rekam medis. Oke, di sini untuk tabelnya sudah terbuat semuanya. Nah, tetapi kalau kita ingin melihat datanya, kita bisa menggunakan perintah select. Select bintang. Bintang itu artinya melihat semua kolom. Terus select bintang nama tabelnya. Di sini adalah pasien. Sorry, ada from, terus nama tabel. Jadi select bintang from pasien. Ini melihat seluruh kolom. Nah, tapi kalau kita klik enter, ini tidak terjadi apa-apa ya, tidak menghasilkan apa-apa karena kita belum menginputkan sebuah data di dalam tabel. Kita hanya bikin tabelnya saja. Tapi kita akan cek ya. Nah, di sini terlihat empty set. Nah, yang kedua, kita akan memasukkan ya data ke dalam tabel. Untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan perintah insert. Insert into nama tabelnya apa? Pasien. Bentar. Ada values, sorry, insert into pasien values. Nah, ini kita harus mengisi sesuai dengan urutan ya. Di sini saya sudah bukan mencadangkan, tapi menyediakan sebuah data ya, agar mempermudah untuk mengisi. Sini saya bisa mengisi dengan ini ya, data ini. Ada NIK, yaitu adalah ID pasien. Saya copy aja NIK-nya di sini. Paste. Ada nama. Sini Jasminto. Terus di sini mengisi sebuah date 2000-1-5. Lalu ada tempat tinggal ya. Sini saya ketik Mayong. Dan yang selanjutnya adalah nomor HP. Saya copy aja. Paste di sini untuk nomor HP-nya. Dan selanjutnya ada gender ya. Ini laki-laki. Harus sesuai dengan yang ini ya. Yang tipe data enum tadi yang telah kita buat, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sini laki-laki. Oke. Dan yang terakhir adalah email. Kita copy saja.
Oh, yang terakhir ada golongan darah, kita ketik A. Oke, jangan lupa titik koma di belakang. Nah, lalu kita klik enter ya, dan semoga nggak ada error. Nah, di sini terlihat ya bahwa kita telah sukses menambahkan data pasien pertama kita ke dalam tabel pasien. Nah, untuk melihat ya, kita bisa menggunakan perintah select bintang from pasien. Nah, di sini terlihat ya, kita sudah ada satu data pasien di dalam tabel pasien. Ada Jasminto, alamatnya Mayong, dan segala jenis data yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data lagi ya. Untuk mempercepat, saya akan copy saja dari sini. Bukan mengcopy sintaknya ya, tetapi mengcopy data yang ada yang akan diinputkan ke tabel pasien. Insert into pasien values. Sini copy aja, berarti data yang ini. Kita paste, klik enter. Oh, ternyata ada error. Insert di sini kurang T ya, dan ini perlu diperhatikan juga, kesalahan-kesalahan kecil itu memang nggak bisa, bahkan satu huruf sekalipun ya. Insert into pasien values, klik enter. Nah, di sini sukses ya, query OK, record 4, ada 4 data yang sukses dimaksudkan. Nah, kita cek lagi ya dengan menggunakan perintah select bintang from pasien. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada 5 data pasien ya. Ada Kasmijan, Kasminah, dan lain sebagainya. Kita langsung saja lanjut untuk mengisi data-data di tabel yang lain. Untuk pasien sudah terisi. Sekarang kita akan mengisi data di tabel dokter. Insert into tabel, nama tabelnya dokter values. Di sini saya juga sudah menyiapkan ya datanya. Langsung enter. Di sini sukses, kita cek select bintang from dokter. Di sini sudah terlihat ya, ada 3 data dokter. Langsung saja kita lanjut ke misi data obat. Sama, insert into obat values. Di sini saya juga sudah menyiapkan data obat. Copy, paste, klik enter. Oke, kita lihat select bintang from obat. Di sini sudah ada data obat ya. Ada 4 data obat. Yang terakhir kita akan memasukkan data rekam medis ya. Insert into rekam medis. Di sini ada ID pasien, tanggal kunjungan, keluhan, dan lain sebagainya. Medis. Nah, ini perlu diperhatikan ya, Bunda. DSC
rekam medis. Nah, di sini di ID rekam medis saya menggunakan auto increment ya. Jadi ini akan mengisi secara otomatis dan akan berlanjut sesuai dengan urutan. Nah, kalau kita misinya seperti yang seperti ini akan error ya. Kita harus mendefinisikan data apa yang mau kita masukkan. Contohnya seperti ini. Insert into rekam medis. Kita pilih nih dalam kurung data apa aja. Kita ID pasien, tanggal kunjungan, keluhan, diagnosis, resep. Habis itu baru values. Values-nya adalah ini. Nah, kenapa ID rekam medis itu tidak kita masukkan? Karena ini akan diisi oleh MySQL secara otomatis. Nah, langsung saja kita klik enter. Di sini ternyata ada error ya, kesalahan sintaks. Kita coba masukkan secara manual. Itu values, sorry, ID pasien, ID pasien, tanggal kunjungan, keluhan, diagnosis, oh ternyata ada kesalahan di sini ya, diagnosis. Resep. Oke, values, kita klik enter. Masih error. Nah, oke. Ini sudah oke ya. Ada 5 data. Kita bisa select from rekam medis. Nah, di sini ada data pasien rekam medis. Ada 5, yaitu ini ID pasien dengan NIK ini dan seterusnya. Nah, di sini saya akan memunculkan ya beberapa dari tabel atau dengan perintah join. Kita bisa menggunakan select. Sebelum itu saya akan munculkan terlebih dahulu pasien rekam medis. Nah, saya akan memunculkan nama dari tabel pasien dan juga keluhan dan diagnosis dari tabel rekam medis. Kita akan menggunakan perintah join. Caranya select bintang from
pasien, titik nama, lalu keluhan, rekam medis, titik keluhan, ada diagnosis, titik, diagnosis, from pasien. Kita akan menggunakan inner join ya, inner join rekam medis on pasien, titik ID pasien sama dengan rekam medis, titik ID pasien. Kita klik enter. Ada kesalahan sintaks. From pasien, medis, sorry, ini bukan select, ini salah, select tanpa bintang from ya, sorry, select pasien titik nama, rekam medis titik keluhan, from. Oke, klik enter. Nah, ini muncul. Di sini terlihat bahwa nama Jasminto itu keluhannya ini dan diagnosisnya seperti ini. Begitu juga dengan Kasmina, Sutrisno, Kasmijan, dan yang lainnya. Nah, di sini tuh satu pasien bisa memiliki beberapa rekam medis, dan di sini saya akan menginputkan lagi ya data rekam medis di satu pasien. Berarti insert into rekam medis. Saya akan menggunakan data yang sudah saya siapkan, contohnya ini. Di sini ID pasien dengan nomor NIK ini, dia sedang melakukan pemeriksaan lagi di hari selanjutnya. Misalkan saya ubah ini tanggalnya di bulan 7 tanggal 15. Ternyata dia sakit lagi dengan keluhan dan gemeteran dan migrain. Diagnosisnya kurang istirahat. Ini contoh ya, istirahat. Terus di sini obatnya itu misalkan minum jamu Belino 3 kali sehari sebelum makan. Oke, kita klik enter.
ada kesalahan sintaks, kurang values ya. Insert into rekam medis values. Nah, di situ ini ya datanya. Sorry ya, agak kurang fokus. Kita klik enter. Oke. Ada kesalahan insert into rekam medis values. Oh iya, kita harus mendefinisikan kolom apa saja yang kita masukkan, karena di ID pasien rekam medis kita menggunakan auto increment ya. Jadi sini kita harus mendefinisikan ada ID pasien, tanggal keluhan, tanggal kunjungan, sorry, ada keluhan, ada diagnosis, dan yang terakhir adalah set. Nah, kita harus mendefinisikan ini terlebih dahulu ya. Klik enter. Salah sintak A pasien ketambah sorry ID pasien. Oke. Nah, di sini sukses ya. Query oke. Kalau kita lihat select bintang from rekam medis. Di sini ada dua ID pasien yang sama di dalam tabel rekam medis ya. Lalu kita akan melihat menggunakan select nama titik pasien. Saya TSC aja dulu, TSC pasien, TSC rekam medis. Saya akan menampilkan ya nama pasien dan juga kunjungannya. Select nama titik pasien, keluhan titik pasien, titik rekam medis. Keluhan, lalu rekam medis, titik diagnosis, oke, from pasien. Kita menggunakan left join, oke. Left join rekam medis on pasien titik ID pasien, itu nilainya sama dengan rekam medis titik ID pasien where ID pasien sama dengan data yang kita tambahkan tadi ya, NIK ini.
sorry, harusnya ini pasien dulu baru nama ya. Pasien titik nama. Di sini ada error ya. Bentar. Oke. Oh iya, kurang ID pasien. Kurang pasien titik ID pasien. Klik enter. Nah, di sini nama Jasminto itu telah melakukan rekam medis 2 kali ya, atau kunjungan 2 kali. Nah, begitu dari rekam medis elektronik. Dan ada satu lagi, yaitu untuk menghapus tabel ya, yang sudah tidak kita gunakan. Kalau kita lihat show tabel, di sini ada beberapa tabel ya. Dan untuk menghapus itu bisa menggunakan drop tabel nama tabelnya. Di sini saya akan menghapus tabel dokter. Nah, di sini query oke ya, yang artinya tabel dokter itu sudah selesai terhapus. Untuk memastikan, kita bisa show tabel. Sini terlihat ya, tabel dokter itu sudah tidak ada. Nah, jadi itu aplikasi rekam medis untuk tugas akhir basis data ya. Sekian dari saya Denny Akmaluniam dari Prodi Teknik Informatika mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.